Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 Jupiter. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria selalu ya. Baik, di sini bersama dengan Pak Bukti kita akan belajar di bab yang kedua. Sebenarnya bab ini adalah bab setelah penilaian tengah semester 1. Tapi tidak apa-apa, kita pelajari terlebih dahulu supaya kita sudah ada gambaran sedikit mengenai bab yang akan kita pelajari ini. Bab yang kedua apa anak-anak? Di sini sudah jelas sekali ya, ada kecepatan dan debit. Nah, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak nanti dapat menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda. Ketika anak-anak nanti mencari kecepatan, maka kecepatan adalah perbandingan jarak dengan waktu. Sedangkan setelah mempelajari kecepatan, anak-anak akan mempelajari debit. Debit adalah perbandingan volume dan waktu. Kita masuk ke kecepatan ya anak-anak ya. Kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat. Nah, di sini ya, diibaratkan misalnya anak-anak punya sebuah benda ya, mobil-mobilan nih, untuk yang muslim-muslim. Sepertinya punya mobil-mobilan ya. Nah, mobil-mobilan itu ketika anak-anak muslim menjalankan mobil-mobilan itu, pasti mobil-mobilan itu akan berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Nah, nanti anak-anak bisa mengukur kecepatan mobil itu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kecepatan setiap benda yang bergerak berbeda-beda. Sementara itu, debit adalah kecepatan aliran air. Ketika anak-anak berada di sebuah air terjun, nanti anak-anak bisa nih menghitung debit air terjun tersebut. Wah, seru ya kayaknya ya. Perhatikan gambar di bawah coba ya. Menurut anak-anak, kendaraan manakah yang dapat bergerak paling cepat? Apa yang dapat mempengaruhi kecepatan dari setiap kendaraan? Dan bagaimana nih cara menghitung kecepatan sebuah kendaraan yang bergerak? Nih, coba perhatikan di sini. Ada pesawat, ada kapal, dan ada kereta api. Manakah kira-kira yang berjalan paling cepat? Anak-anak pasti tahu ya. Tapi bagaimana cara menghitungnya? Menghitung kecepatan. Kita akan pelajari hari ini. Kita lanjutkan ya. Anak-anak juga sambil membuka buku di halaman 28. Operasi hitung satuan waktu ya. Sebelum belajar tentang kecepatan dan debit, tentunya anak-anak perlu belajar operasi hitung satuan waktu terlebih dahulu. Ini anak-anak nih ya. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menghitung bilangan 1 sampai 10, bilangan 1 sampai 100, bilangan 1 sampai 1 juta? Tentunya bilangan 1 sampai 10 itu akan lebih cepat dihitung daripada bilangan 1 sampai 100. Begitu juga bilangan 1 sampai 100 akan lebih cepat dihitung daripada bilangan 1 sampai 1 juta. Di kelas 3 juga anak-anak sudah pernah mempelajari ya hubungan antar satuan waktu yang biasa digunakan sehari-hari. Misalnya apa saja anak-anak ya? Iya, betul sekali. Ada jam, menit, dan detik. Di sini kita akan lihat di tabel. Kita untuk mengulang lagi ya materi di kelas 3. Satu hari itu ada berapa jam anak-anak? 24 jam. Sedangkan 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. Dan 1 menit ada 60 detik. Maka 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perhatikan gambar di bawah ya. Di situ ada gambar sebuah jam. Dari jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 12 dan jarum panjang di angka 3, ini berarti 1/4 jam. Karena 1/4 dari 60 menit. Sehingga 1/4 dikali 60. 1 kali 60, 60. 60 dibagi 4, 15. Sehingga ini adalah 15 menit. Kita lihat lagi ini, ada jam setengah 1 di sini. Tapi yang berwarna biru dari angka 12 sampai angka 6. Maka ini adalah 1/2. Ya, ini bagian 1/2. Kita sudah pelajari juga ya pecahan ya? Iya, 1/2. 1 bagi keseluruhan. Ya, 1/2 dikali 60. Sehingga 1 kali 60, 60 bagi 2 sama dengan 30. Ini sama saja 30 menit. Kita lihat lagi di bawah ini, jam 1 kurang 1/4. Tapi kita lihat di bagian warna birunya ini, dari angka 12 sampai angka 9. Ini artinya adalah 3/4. Atau 3/4 dikali 60.
Sehingga 3 kali 60, 180 dibagi 4, hasilnya 45 menit. Coba sekarang perhatikan di halaman 29 ya anak-anak ya. Kegiatan-kegiatan ini, coba berapa lama kegiatannya dalam hitungan menit. Kita akan kerjakan bersama dulu ya, yang nomor 1. Nanti nomor 2 dan 3, anak-anak silahkan kerjakan di buku matematika kalian, oke? Kita akan tulis contoh nomor 1 ya. Pak Bekti menggunakan warna apa ya? Biru ya ini ya anak-anak ya. Pak Bekti akan besarkan ini. Kita lihat sarapan pagi. Kita fokus ke warna biru ini ya. Dari angka 12 sampai angka 2. Ini berarti berapa anak-anak? Kita hitungnya adalah 1 per berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 per 6. 1 per 6. Jadi 6-nya ini diambil dari mana anak-anak? Diambil dari setiap 2 lompatan. Ini kan 1, 2 lompatan ya. Ini kita hitung sebagai 1. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian 6-nya itu diambil dari mana? Kita hitungnya dari sini. Nih ya. 1, 2, setiap 2 lompatan ya. 3, 4, 5, 6. Sehingga ini 6. 1 per 6. Dikali 60 menit. Sama dengan berapa? 1 kali 60, 60 bagi 6, 10. Sehingga hasilnya adalah 10 menit. Ini jangan sampai melebihi garis tabel ini ya. Ini Pak Bekti hanya contoh saja, sehingga ini sampai melebar-melebar. Selanjutnya, kegiatan mandi dan bermain bulu tangkis. Silahkan anak-anak kerjakan sesuai dengan contoh yang Pak Bekti tuliskan di atas ya. Ini berarti misalnya di sini ya. Ini berarti berapa? Ini kan dihitungnya 1 ya. Setiap 4 lompatan ini 1. Kita hitungnya sesuai birunya aja ya. Ini 1. 2, 3, 4, 2. 2, 3, 4, 3. Nah, seperti itu ya. Berarti 1 per 3 gitu ya, anak ya. Kemudian ini, kalau ini berapa? Nanti dihitung sendiri coba ya. Seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan dulu. Ini kita lihat. Ternyata ada sebuah gambar di sini. Coba kita lihat. Gambar apa ya itu anak-anak ya? Ada yang tahu? Big Ben merupakan menara jam terbesar kedua di dunia yang berada di gedung parlemen di Westminster, London, Inggris. Nah, sekarang kita akan belajar memahami hubungan antar satuan waktu. Seperti yang tadi ya, sudah direview ketika anak-anak kelas 3. Kita lihat lagi, 2 jam sama dengan 120 menit. Karena 1 jamnya 60 menit, maka 2 jam 2 kali 60. Sehingga 120 menit hasilnya. 3 per 4 jam, kita pisah ya. 3 jamnya kita pisah sendiri, 3 per 4-nya kita hitung sendiri. 3 jam, berarti kita tuliskan sama 3 jam, 3 per 4 dikalikan 60, supaya kita tahu berapa menit hasilnya. Sehingga hasilnya di sini ada 3 jam 45 menit. Mudah ya anak-anak ya. Nomor 3 juga, perhatikan, 75 menit, sama saja dengan 60 menit ditambah 15 menit. 60 menit itu sama saja dengan 1 jam. Sehingga hasilnya adalah 1 jam 15 menit. Ya, sekarang nomor 4 ini. Anak-anak jangan lihat penyelesaiannya dulu ya, kita coba selesaikan bersama-sama. Seperti penjumlahan bersusun pada umumnya ya anak-anak ya. Tapi kita di sini penjumlahan bersusunnya menggunakan bilangan jam, menit, dan detik. Coba perhatikan anak-anak. 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik. Kita tuliskan di sini ya, mulai dari belakang untuk menghitung ya, seperti biasa. 0 tambah 5, 5. Kemudian 3 tambah 3, 6. 65 detik ternyata ini. Langsung saja kita langsung operasikan ke depan ya. 65 detik itu sama saja 1 menit lebih 5 detik. Sehingga kita tulis skornya, kita masukkan ke sini.
Ya. Sekarang ini 1 tambah 5, 5 tambah 0, 5. Kemudian 4 tambah 4, 8. Oh, ternyata di sini 85 menit. Karena 1 jam berapa menit? 60 menit, sehingga 85 dikurangi 60 menit. Dikurangi 60, berarti hasilnya di sini sisa 25. Sehingga kita tuliskannya di sini 25 saja. Ya. Masuk ke sini 1 jam. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. Hasilnya adalah 8 jam 25 menit 5 detik. Apakah betul? Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaian. Oh iya, maaf ini anak-anak ya. 1 tambah 5 tadi harusnya 6 ya. Nah, di sini 8 jam 25 menit 5 detik. Tadi Pak Bekti salah itu ya, tadi ya tulis di sini ya. Harusnya ini kan 1 menitnya masuk ke sini 1 tambah 5, harusnya 6, Pak Bekti tulisnya tadi 5. Ya, ini hasilnya ya. 8 jam 25 menit 5 detik. Seperti itu ya anak-anak ya. Sama ini, penyelesaian nomor 5 juga sama seperti tadi. Bisa anak-anak pelajari ya, bersama ayah atau bunda. Kemudian kita lihat di sini. Akibat rotasi bumi dan luasnya negara Indonesia yang terbentang dari koordinat 97 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Setiap zona memiliki perbedaan waktu 1 jam. WIB itu waktu Indonesia Barat, WITA itu waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Jadi setiap bagian ini perbedaan waktunya adalah 1 jam. Ketika di Papua jam 9, maka di Sulawesi jam 8. Ya, ketika di Sulawesi jam 8, maka di Jakarta jam 7. Ketika di Papua jam 9, di Jakarta jam 7. Ya, begitu ya anak-anak ya. Kita coba perhatikan contohnya nomor 1. Bayu tiba di sekolah, bukan ini, yang contohnya di halaman berikutnya, di sini. Perhatikan ini ya. Eko akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarganya. Ia berangkat dari Jakarta pukul 6 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Ini Raja Ampat di Papua ya. Lama perjalanan mereka sampai tiba di Raja Ampat sekitar 10 jam. Pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat? Waktu tiba. Nah, ini. Pukul 6 berangkat dari Jakarta ditambah 10 jam. Sehingga hasilnya adalah 16 atau jam 4 sore. Raja Ampat berada di zona WIT atau waktu Indonesia Timur dan memiliki perbedaan waktu 2 jam dengan Jakarta. Sehingga Edo tiba di Raja Ampat pukul 16 ditambah 2. Sehingga pukul 18 WIT atau pukul 6 sore. Mudah ya anak-anak ya? Iya, mudah sekali. Anak-anak, sekarang perhatikan di halaman 31. Anak-anak coba kerjakan dulu mengenai penjumlahan dan konversi satuan waktu dari jam, menit, dan detik, serta penjumlahan bersusun. Operasi hitung satuan waktu jam, menit, dan detik juga. Nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1-nya A sampai E saja, nomor 2-nya A dan B saja. Terima kasih, semoga anak-anak memahami materi hari ini, materi awal setelah penilaian tengah semester 1. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.